Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu buat kadang-kadang semuanya, saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sampai saat ini saudaraku tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya berdoa kepada saudara-saudaraku semuanya sampai saat ini masih tetap merasakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Tuhan, masih tetap merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari komentar-komentar ya, dari penonton yang berkomentar. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari daerah Pangandaran. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Beliau menanyakan tentang kalau seorang laku kunci, gimana kalau nggak diasmo? Maksudnya hukumnya apa kalau nggak diasmo? Dan hubungannya apa kalau dengan asmo? Ya. Yang kedua, saya melanjutkan pertanyaan dari video saya yang kemarin, yaitu yang dimaksud dengan sukmo wurung atau sukmo angkoro, sukmo murko. Kemudian satu lagi pertanyaan, apa betul kalau Putu Romo itu bisa menyempurnakan roh leluhur? Nah, baik, buat saudara-saudaraku, akan saya jawab satu persatu ya. Yang pertama, pertanyaan dari saudaraku yang ada di Pangandaran. Mudah-mudahan sampai saat ini masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Sesuai apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah saya saksikan, apakah orang laku kunci harus diasmo? Saya jawab, ya, saya jawab. Soal asmo itu adalah hak kehendak Romo, bukan kehendak manusianya. Artinya, kalau memang saudaraku benar-benar sudah memahami makna daripada kunci, sudah merasakan kunci, ya, atau lebih detailnya, sudah bisa memaknai ataupun sudah bisa memahami pengertian-pengertian daripada Wahyu Eko Buwono, itu nanti di dalam akan timbul sasmito. Artinya sasmito itu dorongan dari dalam untuk diasmo. Jadi asmo itu bukan kehendak manusia, sudah kehendak Romo itu sendiri. Karena saya pernah menyaksikan sendiri, ada seorang kadang, ya, ada seorang kadang itu ngunci sudah 3 tahun. Kemudian, kenapa kok nggak diasmo? Beliaunya bilang, saya laku dulu. Nah, ini betul. Artinya dia memahami dulu apa makna, apa syariat, hakikatnya kunci itu apa. Nah, di situ nanti dia akan mendapatkan sasmito dari dalam Romonya sendiri yang akan menuntun untuk diasmo. Dan kemudian yang mengasmo pun itu pilihan daripada Romo sendiri. Begitu. Di Surabaya yang pernah saya lihat, ya, yang pernah saya lihat ataupun yang pernah saya dengar sendiri, itu ada kadang yang sudah hafal kunci, sudah mengerti, paham betul tentang Wahyu Eko Buwono, 12 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun baru minta diasmo. Nah, ini kan sudah jelas-jelas sudah kehendak Romonya sendiri, bukan kehendak manusianya. Karena apa? Kalau kunci, ya, kalau kita sudah memegang kunci, sudah mengerti makna kunci, kemudian manusianya mempunyai apa itu nafsu untuk mengasmo, itu nanti jadinya lakunya
saya bilang nggak karu-karuan, itu pasti. Karena asma itu bukan kehendak manusia, asma itu kehendak Romo itu sendiri. Itu. Bahkan dari kadang-kadang sepuh itu ada yang mengatakan nggak di asma juga nggak apa-apa. Karena asma itu kan kalau menurut saya itu kan cuma tradisi kan. Itu cuma tradisi. Gitu loh. Jadi yang menyabdo asma itu nanti akan Romo sendiri. Sasmito dari dalam, getaran dari dalam nanti. Gitu. Jadi artinya misalnya saya sudah hafal betul dengan kunci atau memahami Wahyu Eko Buwono, paham betul dan saya laku manunggal. Nanti di dalam dada ini akan ada getaran untuk minta diasmo. Nah kemudian nyambungnya kepada kadang yang lain pun begitu. Pas gitu loh. Misalnya saya minta diasmo sama si A, lah si A itu kebetulan juga ingin ngasmo sama si saya, misalnya begitu. Misalnya begitu. Karena ini tidak untuk main-main. Masalahnya apa? Sudah saya buktikan sendiri. Pengasmoan sabdo asmo yang dari kehendak manusianya, lakunya juga masih montang-manting. Istilahnya itu masih belum paham betul tentang laku manunggal ini. Padahal dia itu di asmo, sudah menyandang asmo. Bahkan ada ya sama asmo sendiri yang disabdakan itu lupa gitu loh. Sudah lupa. Asmnya siapa itu lupa. Lah kalau muncul gimana? Kalau lupa. Nah, kayak begitu. Lah kalau dari asmo itu dari sabdo asmo dari Romo sendiri, ya jelas tidak akan lupa. Misalnya konto warno atau konto rupo kan begitu, ganti warni atau ganti rupi. Ya, mudah-mudahan kepada saudaraku yang ada di Pangandaran memahami tentang apa yang saya katakan. Jadi asmo itu bisa dikatakan kewajiban atau juga bisa dikatakan tidak kewajiban. Misalnya kayak dari sisi agama ada yang dinamakan dibaiat, ada yang dinamakan dibaptis. Ya saya maaf saja ya. Itu cuma sebagai tradisi, ya tradisi. Nah, apa peran asmo? Nanti akan tahu sendiri, seiring dengan laku. Akan mengetahui sendiri apa makna itu daripada asmo dan apa pengaruhnya asmo bagi putra. Nanti akan tahu sendiri, ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan ya. Jadi nggak usah terburu-buru, laku saja dulu. Kalau sudah hafal kunci, ya kalau sudah hafal kunci, kunci aja. Nanti kunci itu ada trap-trapannya. Nanti itu ada trap-trapannya. Rasakan kunci yang sebenar-benarnya ya. Ada trap-trapannya suci, ada trap-trapannya sendiri. Mulai kunci nanti ada peningkatan itu ada. Gitu. Dan yang tahu itu pribadi. Putra itu sendiri, bukan yang lain gitu. Sudah cukup. Saya kira jawaban dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ada lagi yang menanyakan tentang apa itu sukma wurung atau sukma angkoro atau sukma murko. Ya, saya jawab sesuai dengan pelajaran, sesuai dengan pengertian yang saya dapat. Sukma angkoro itu sukma yang tidak ada wadahnya. Artinya kalau dalam sisi lain ya, dari bahasa sisi lain bisa disebut setan. Itu sukma wurung. Kenapa disebut sukma wurung? Sukma wurung itu timbulnya dari ya tingkah laku manusia itu sendiri. Misalnya ya maaf saja ya, seperti yang pernah saya bilang di video yang lalu, ada orang melakukan perzinahan atau orang melakukan apa ya, ya sebegitulah, pokoknya mengeluarkan tirto komandanu yang tidak pada tempatnya, ceceran artinya begitu. Itu kan hidup. Nah itu akan timbul sukmo angkoro atau sukmo wurung. Kenapa disebut sukmo wurung? Dia kan nggak nyata, ada tapi nggak ada wadahnya. Nah ini yang akan berpengaruh kepada
manusia, bukan hanya putra tetapi berpengaruh kepada manusia. Dia ingin menempel, ingin menyatu dengan manusia. Bagi yang laku-laku agama atau laku-laku spiritual yang lain, tapi pelakunya sendiri nggak menyadari bahwa ini ingin mengetahui sejatinya. Nah, kebetulan bagi para putra ini harus paham betul apa itu sukma wurung, sukma angkara, sukma murka. Ini kan berpengaruh di alam ini. Karena apa? Kahanan di luar ini sangat berbahaya. Ya, misalnya kalau ada orang marah misalnya. Marah kan timbulnya dari dalam, tapi pengaruh dari luar. Makanya dalam laku ini, laku dalam ditancapkan sekalian. Artinya laku jero ini, laku dalam. Ya didalamkan, ditancapkan ke dalam. Laku luar, ya dikeluarkan. Artinya kita jangan terpengaruh di luar. Apapun keadaan yang di luar itu ya begitu adanya. Yang penting kita harus menata yang ada di dalam. Nah, di dalam ini Romo, kita harus bersama dia. Kita harus bersama Romo. Nanti akan Romo sendiri yang akan mengaturnya. Kita nggak bisa mendahului. Kita harus bersama-sama, berbarengan. Jadi harus sinkron. Romo kehendak apa, kita harus paham betul. Gitu, bukan harus ada orang marah terus kita ikut marah. Nah, itu kan keliru. Nggak baik gitu. Kalau ada orang marah, misalnya marah kepada kita dimarahi, nggak tahu apa alasannya, apa masalahnya, kita dimarahi ya kita harus terima dengan lapang dada, sabdakan saja, selamat, nggak ada apa-apa. Karena di sana itu ada angkara itu, sukma angkara atau sukma wurung itu, dia menempel terus, gitu loh. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan dari komentator ya, apakah putra bisa menyempurnakan roh leluhur? Itu saya jawab, nggak bisa. Putra untuk menyempurnakan roh leluhur itu nggak bisa. Lah kenapa? Masalah roh leluhur itu sudah urusan Tuhan, urusan Romo. Kita laku saja. Kalau kita nguncinya ini getol, setia sama kunci, ya, setia sama kunci, 7 turunan itu nanti akan sempurna dengan sendirinya. Itu otomatis, bukan kita harus menyempurnakan. Gimana cara kita menyempurnakan? Kan begitu. Kita laku saja. Kita ini ibaratnya besi sembrani, ya. Dari yang senyawa dengan kita, ini akan datang. Kita akan menyatu dengan alam. Istilahnya kalau putra ini jagat cilik, ya, jagat kecil, alam kecil. Kalau Romo itu alam besar. Nah, inilah pengaruhnya putra. Gak usah kita ini terus midil menyempurnakan. Terus tanda-tandanya kalau sudah sempurna itu gimana? Kan begitu. Padahal kalau menurut apa yang pernah saya dapat dari wejangan sesepuh, ya, nah sesepuh beliaunya ini juga mendapat wejangan dari guru gelar kita. Kalau putra, ya, kalau sudah bali sampurno itu akan lenyap. Apa artinya? Di dalam kuburnya itu dalam waktu 40 hari itu sudah nggak ada bekas, tinggal kain kafan terlipat di situ. Kenapa saya bilang begini? Ini juga saya mendapat kesaksian daripada Kadang sendiri. Kebetulan dia memakamkan orang tuanya, ya. Nah, oh ya, memakamkan orang tuanya. Kebetulan bersebelahan dengan makam saudaranya, gitu. Nah, makam saudaranya ini yang laku kan Kadang, misalnya si A ini yang laku. Nah, saudaranya ini adiknya ini sudah meninggal, gitu. Begitu dimakamkan, orang tuanya dimakamkan bersebelahan dengan saudaranya ini sudah nggak berbekas, sudah nggak ada tulang belulang, yang ada cuma kain kafan terlipat, gitu. Artinya apa? Soal penyempurnaan roh itu urusan
kromo. Urusan Tuhan bukan urusan kita. Kita ngunci aja, nanti kita akan merasakan sendiri hal-hal apa yang bakal terjadi, itu kita akan tahu sendiri. Gitu. Bahasan-bahasan soal ini memang sangat apa kalau saya bilang sangat rancu. Jadi tidak perlu menjadi perdebatan, tidak perlu menjadi persoalan. Ya laku ngunci aja nanti akan tahu sendiri. Itu. Nah, saudara sudah bertanya kan kepada saya menjawab sesuai dengan apa yang pernah saya alami, sesuai dengan yang pernah saya saksikan dan pernah saya dengarkan. Itu bukan dari rekayasa saya sendiri. Kalau saya nggak mendengarkan atau nggak menyaksikan, ya nggak berani saya bilang. Jadi, nah, kalau saudaraku menerima dengan jawaban saya juga berterima kasih. Nggak menerima juga saya berterima kasih. Artinya ini kan laku pribadi, yang tahu juga pribadinya sendiri. Gitu. Makanya kunci ini bisa menyempurnakan roh leluhur keluarga sampai 7 turunan, ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan, depan, belakang. Ini sudah sempurna semua. Nah, ini dari pembuktian-pembuktian yang pernah saya dengar, katanya begitu. Tapi saya sendiri, artinya apa? Dibilang sempurna, kan sudah kembali ke asalnya. Sangkan parang dumadi, roh suci kembali ke moho suci. Ini sudah nggak membayang-bayangi kita, misalnya hadir dalam mimpi atau dalam angan-angan. Ini artinya sudah sempurna. Tetapi kalau orang-orang di luar laku manunggal ini nggak tahu, karena saya juga pernah menyaksikan sendiri awal-awal saya laku kunci itu, orang tua yang sudah almarhum kedua-duanya itu mau membayangi saya gitu. Saya pernah tidur malam itu bermimpi ketemu kedua orang tua saya gitu. Begitu saya keluar dari kamar, artinya saya keluar depan rumah, di situ saya menyabdakan selamat, kemudian saya baca kunci. Pas jam, kalau nggak salah itu di atas jam 12 malam. Begitu saya membaca kunci, saya duduk sebentar, saya meleremkan ya apa yang ada di dalam ini, bahan-bahan saya netralkan, kemudian saya masuk, saya tidur lagi. Di situ beliaunya bilang, orang tua almarhum itu, terima kasih, matur suwun, matur suwun. Itu. Terus ada lagi cerita dari Kadang juga begitu. Orang tuanya itu sudah sepuh, umurnya sudah di atas 80-an. Gitu. Sakit-sakitan. Gitu loh. Sakit-sakitan, dibawa ke dokter, katanya nggak ada penyakitnya. Istilahnya nggak ada penyakit-penyakit yang kronis. Kemudian si Kadang ini, anaknya ini tanya, Bapak minta apa? Nggak minta apa-apa. Nggak sengaja si Kadang ini memutar YouTube tembang kunci. Loh yo iki, nah artinya ya ini ya yang saya cari, ini yang saya tunggu. Ya lagu tembang kunci itu, ini yang saya tunggu. Begitu dia mendengarkan tembang kunci sampai selesai, kemudian dia sudah bali sampurna, bali suci. Ini orang tuanya Putra. Sampai di situ kehebatan laku kunci ini. Kemudian ada lagi cerita dari para Kadang ini yang pernah bercerita kepada saya, kesaksian bagi dia. Orang tuanya ini dulunya itu katakanlah brutal, ya, nggak bisa kalau dalam bahasa Jawa nggak bisa digarai, suka emosi. Begitu tua, mungkin ya dari bahan-bahan angkaranya itu ya, dari sukma-sukma angkor itu tadi yang masih melingkupi dia, masih menyatu dengan dia, masih suka emosi, suka marah-marah. Kemudian si anak ini mendapatkan kunci dari seseorang, dibacakan di hadapan orang tuanya, bilangnya ini gue Pak, wocon Pak, rungokno Pak, tak wocone. Akhirnya si anaknya ini membaca kunci, kemudian seorang tua ini mendengarkan, kemudian minta dicatatkan, akhirnya nggak sampai di asmo,
hafal kunci, ini cuma kunci, hafal kunci kemudian sudah Bali Sampurna. Begitu. Banyak kesaksian-kesaksian, ada lagi dari Sajian Putra juga. Awalnya orang tuanya ini nggak tahu lagu apa ya, lagu mungkin kasekten atau lagu kanuragan. Ini bahan-bahannya masih bisa belum sempurna, masih mengganggu di dirinya, menjadi penyakit. Kemudian setelah diberi kunci sama si anak, orang tuanya ini hafal, dihafalkan. Yang namanya penyakit ini hilang dengan sendirinya, artinya langsung sembuh penyakit ini, kayak penyakit kulit begitu. Ini penyakit kulit ya. Cukup begitu apa yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Semoga berguna dan bermanfaat buat kita semua ya. Saya juga bukan orang ngerti, saya juga bukan orang pintar. Saya berbicara sesuai apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya saksikan, apa yang pernah saya lihat, dan apa yang pernah saya dengarkan. Saya juga nggak merekayasa, saya nggak ngerti pengertian. Saya nggak ngerti pengertian apa itu kunci, nggak ngerti. Yang penting saya ngunci gitu aja, nanti pengertian akan timbul dari dalam itu sendiri. Cukup, terima kasih kepada saudara semuanya. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam pangayoman Romo. Rahayu, rahayu, rahayu.